Jadi kenapa Taman Marga Satwa Ragunan itu konsen sekali terhadap sampah? Sebenarnya ini selain masalah memang masalah terbesar ya, khususnya di DKI Jakarta, kami tidak ingin berkontribusi, misalkan kayak kami tuh mengirim sampah ke Bantar Gebang. Ke depan tentunya kami sangat berharap bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini merupakan lembaga konservasi dan rekreasi alam yang bisa lebih memanfaatkan apa yang dihasilkan ini menjadi hal yang lebih bernilai. Salam perspektif baru tentunya untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya ingatkan lagi, kalau Anda ingin mengikuti di media sosial YouTube, nama akunnya adalah Perspektif Wimar TV. Senang sekali, saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru, berjumpa dengan Anda untuk membahas topik yang hangat dan tentunya dengan sudut pandang yang jernih. Sahabat Perspektif Baru, hari ini kita membahas mengenai persoalan hidup kita sehari-hari, yaitu sampah. Saat ini dalam pengelolaan sampah, banyak pihak masih melakukan dengan sistem kumpul, kemudian angkut, kemudian buang. Nah, sistem tersebut mempunyai dampak negatif berupa adanya gas metana di tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, dalam pengelolaan sampah ini ada terobosan baru yang dilakukan oleh Taman Marga Satwa Ragunan, yaitu mereka menghadirkan waste to energy dan juga learning center. Dan ini disebut-sebut sebagai kawasan konservasi pertama di Indonesia yang mempunyai sistem waste to energy. Nah, tentu saja jadi kita hari ini berbincang-bincang dengan Ibu Endah Rumiati, Kepala Unit Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan. Salam perspektif baru, Bu Endah. Salam. Sehat selalu, Bu ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bu, sudah hadir di wawancara perspektif baru dan kita membahas mengenai persoalan sampah. Nah, kalau persoalan sampah ini semua tahu, semua tempat itu menghasilkan sampah, baik rumah, sekolah, kantor, taman wisata, dan juga katanya juga kawasan konservasi. Nah, kalau Taman Marga Satwa Ragunan sebagai kawasan konservasi dan juga taman edukasi dan rekreasi, itu apa sih jenis sampahnya yang paling banyak? Oke, baik. Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki jenis sampah yang banyak itu di sampah organik. Jadi sampah organik ini bersumber dari kotoran hewan, dari kita kerjasama dengan pihak ketiga terkait pusat kuliner, stand jajanan, ini yang menghasilkan sampah organik. Selain itu juga ada ya daun-daun serasa. Oke. Nah, ketika kita bicara sampah organik itu kan semua yang makhluk hidup, manusia dan juga hewan kan mengeluarkan kotoran yang akhirnya menjadi sampah. Nah, berapa jumlah hewan yang ada di sini, Bu? Bisa digambarkan misalnya kalau satu hewan mengeluarkan kotoran 0,5 kilo, nah kali 100 kali 200 itu berapa kilo kan kotoran organik tersebut kan, Bu? Oke, jadi Taman Marga Satwa Ragunan ini memiliki koleksi satwa sebanyak 2.277 ekor. Banyak sekali ya. Nah, di sini kan dari jenisnya macam-macam, ada satwa yang paling besar seperti gajah, sampai juga kita memiliki satwa-satwa kecil, jenis reptil, dan lain-lain. Nah, untuk Taman Marga Satwa Ragunan sendiri, ini mengalami masalah terkait jumlah limbah feses yang dihasilkan oleh gajah. Karena gajah kita sendiri ini berjumlah 14 ekor, Pak Mansur. Jadi masing-masing ekor itu menghasilkan fesesnya per hari kurang lebih 35 sampai 50 kilogram. Coba kalau kita hitung dengan jumlah total 14 ekor gajah, ini bisa menghasilkan feses sebanyak 500 sampai dengan 700 kilogram per hari untuk 14 ekor gajah. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa saat ini saya dapat informasi bahwa Taman Marga Satwa Ragunan itu melakukan pengelolaan kotoran atau sampah organik ini melalui waste to energy. Nah, bagaimana, Bu, ceritanya, Bu, sampai punya terpikirkan untuk waste to energy? Oke, baik. Waste to energy hasil kerjasama PT Paiton Energi dengan Taman Marga Satwa Ragunan. Ini diawali tadi yang sudah saya sampaikan bahwa adanya permasalahan terhadap limbah feses gajah yang dihasilkan di Taman Marga Satwa Ragunan. Tadi kalau kita hitung 500 sampai 700 kilo per hari, kurang lebih. Ini menjadi salah satu masalah
yang harus diselesaikan. Nah, ini disambut baik oleh PT Paiton Energy karena Paiton Energy ini memiliki aktivitas yang sangat konsen dengan lingkungan hidup. Di sini atas gagasan bersama, Paiton Energy bersama Taman Marga Satwa Ragunan ingin membuat feses gajah ini atau limbah dari satwa ini menjadi hal yang memiliki nilai lebih. Sehingga ini merupakan juga terobosan dan ini menjadi salah satu fasilitas yang bertambah nih di Taman Marga Satwa Ragunan untuk pengolahan feses melalui waste to energy. Nah, sesuai namanya waste to energy berarti limbah atau kotoran dari gajah ini diolah menjadi energi gitu ya Bu ya? Oke, energinya itu berupa listrik. Ya betul, energinya berupa listrik. Jadi memang WTE ini atau waste to energy ini yang dihasilkan selain memang pupuk cair, pupuk padat, ini juga akan menghasilkan biogas yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Bu Enda telah menjelaskan bahwa Taman Marga Satwa menghasilkan kotoran atau limbah dari hewan itu, katakanlah untuk gajah aja per hari bisa 700 kg, dan itu menjadi persoalan dan punya terobosan diubah menjadi energi listrik. Nah Bu, sebelum jadi prosesnya Bu ya, apakah hanya limbah dari kotoran gajah aja yang bisa diubah? Apakah ada kotoran dari hewan lain juga bisa diubah menjadi waste to energy? Oke, untuk fasilitas waste to energy yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan yang hasil kerjasama dengan PT Paiton Energy ini selain limbah feses gajah, kita juga mencampurkan ke dalam proses tersebut dengan beberapa feses ruminansia. Di antaranya ada nilgai, ada kerbau, ada unsa, ada kapibara. Nah, dari kotoran tersebut bisa diceritakan Bu, sistem diubahnya dari kotoran menjadi energi dan juga menjadi pupuk gitu Bu. Oke, jadi feses yang dihasilkan dari beberapa jenis satwa ini kita tampung di area waste to energy. Kemudian jadi ada 8 unit alat yang digunakan dalam waste to energy ini. Di situ ada biodigester dan lain-lain. Di situ diolah sampai nanti pada saat endingnya akan menghasilkan pupuk cair, pupuk padat, dan biogas. Oke, jadi kalau saya bisa sedikit simpulkan bahwa waste to energy ini adalah sistem pembangkit listrik tenaga sampah dengan biodigester, bukan sistem thermal, bukan sistem pembakaran. Jadi lebih ramah lingkungan gitu ya Bu ya. Oke, dan itu bisa menjadi juga pupuk cair dan pupuk padat. Itu gimana tuh Bu? Ya. Apa manfaatnya itu pupuk cair? Jadi pupuk cair dan pupuk padat ini memang dihasilkan dari mesin biodigester ini yang merupakan salah satu fasilitas WTE yang ada di kita. Ini nanti hasil-hasilnya ini dari pupuk cair dan pupuk padat yang digunakan ini akan digunakan oleh Taman Marga Satwa sendiri dalam hal untuk pemeliharaan tanaman yang ada di kawasan Taman Marga Satwa. Dan kita juga memberikan hasilnya ini untuk masyarakat sekitar untuk saat ini. Ya. Bisa masyarakat juga mendapatkannya. Bisa. Dan ini tentu saja pupuknya pupuk yang organik, pupuk yang ramah lingkungan, bukan pupuk kimia kan ya? Iya, benar. Bu, kalau dari listriknya itu sendiri, kira-kira menghasilkan berapa watt dan itu digunakan untuk apa aja? Oke. Kalau listriknya yang dihasilkan oleh fasilitas WTE ini sebesar kurang lebih itu 69,9 kWh. Dan untuk saat ini listrik yang dihasilkan ini untuk digunakan di WTE sendiri. Nah, rencana ke depan ini akan digunakan untuk learning center atau pusat pendidikan pengolahan kompos yang kami miliki dan untuk pengisian kendaraan listrik yang dimiliki Taman Marga Satwa Ragunan. Oke, tadi disebutkan learning center. Nah, kami juga tertarik nih. Selain waste to energy ada learning center, tadi udah sedikit. Nah, mengapa menghadirkan learning center? Dan apa fungsinya nanti? Oke, jadi kenapa kami menghadirkan Learning Center ini? Karena kami memiliki misi untuk peningkatan kualitas pendidikan lingkungan. Di sini terkait misi tersebut, kami memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah. Ya, jadi tujuan kami dengan sampah Bu ya. Ya, bagaimana masyarakat bisa tergugah hatinya untuk pengolahan sampah. Karena sampah sendiri merupakan masalah yang sangat besar di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Nah, siapa saja yang bisa memanfaatkan fasilitas learning center ini, Bu? Nah, apakah misalnya anak sekolah yang datang kemari bisa langsung masuk? Apakah gratis atau apa ada biayanya? Oke, kalau untuk learning center sendiri, untuk saat ini kami belum bisa menentukan biaya. Karena kalau biaya kan nanti harus ada pergub ya Pak, sesuai dengan
pergub tarif yang kami miliki. Untuk saat ini, Learning Center akan kami gunakan sebagai pusat pembelajaran mungkin bagi anak-anak sekolah, mahasiswa, kaitannya tentang edukasi bagaimana pengolahan sampah. Sampah yang menjadi kompos, terus sampah kita kan juga ada terkait sampah yang anorganik, yang kita sebagai bank sampah juga kita akan setor ke Dinas LH. Itu juga nanti akan salah satu bentuk pendidikan bahwa sampah organik diapakan, sampah anorganik diapakan, dan sampah limbah B3 juga nanti kami ada proses tersendiri. Nah, masyarakat tentu mau tahu Bu, supaya ini juga ketika saya datang ke Learning Center, apa aja sih sarana yang bisa saya lihat atau saya ketahui di Learning Center tersebut? Oke, Learning Center yang akan kami gunakan ini nanti berisi fasilitas, di antaranya itu ada mini perpustakaan. Jadi perpustakaan kecil, tujuannya juga untuk pembelajaran edukasi terhadap masyarakat. Di situ kami juga akan menyiapkan area presentasi. Mungkin masyarakat yang berkunjung atau anak sekolah itu bisa menggunakan sebagai tempat presentasi mereka di situ, itu bisa nanti digunakan. Selain itu sebagai exhibition area, dan di situ kami juga ada display insenerator yang pada waktu itu kami gunakan dan saat ini sudah tidak kami gunakan. Bahwa ini memiliki nilai sejarah. Bahwa sebelum mengalami proses ini kami juga pernah memiliki pengolahan sampah berupa insenerator, yang kenapa kami juga mengarah ke WTE karena lebih ramah lingkungan. Oke, tadi kan publik bisa memanfaatkan Learning Center. Nah, kalau bagi TMR sendiri, apa manfaatnya dengan kehadiran Waste to Energy dan juga Learning Center? Kalau untuk Waste to Energy bagi TMR sendiri, jadi ini salah satu penyelesaian masalah di kami terkait adanya limbah feses satwa, terutama feses gajah, yang lumayan cukup besar jumlahnya sehingga masalah ini dapat teratasi di kami. Nah, kalau Learning Center di kami juga, untuk TMR fungsinya itu sendiri ya untuk pembelajaran juga pegawai-pegawai di sini. Bahwa pegawai di sini juga harus tahu bahwa pengolahan limbah itu seperti apa sih, gitu. Itu nanti akan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah Bu, tadi kita sudah bahas mengenai Waste to Energy bahwa itu pengelolaan sampah dari sampah organik ya, terutama dari feses atau kotoran hewan yaitu gajah. Kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan itu ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, bagaimana dengan pengelolaan sampah yang anorganik di Taman Marga Satwa Ragunan ini? Untuk pengolahan sampah anorganik di Taman Marga Satwa Ragunan, kami memiliki bank sampah. Jadi kami juga sudah 2 tahun, tepatnya tanggal 1 September ini kami menjadi bank sampah. Yang pada saat pengambilan sampah di lapangan ini kami memiliki 6 unit armada. Armada dalam 6 unit, 2 unit kompaktor, dan 30 SDM terkait untuk pengangkutan sampah ke lokasi untuk bank sampah kami. Nah, di bank sampah ini, sampah-sampah anorganik tersebut dibersihkan. Kalau seperti botol, itu nanti akan dipisahkan dari tutupnya, labelnya dihilangkan. Setelah bersih, nanti akan diangkut atau diambil oleh bank sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau sampah organik kan dari gajah aja sehari bisa 700 kg. Nah, kalau sampah anorganik di kawasan konservasi ini berapa banyak? Ini kurang lebih 40% ya Pak ya. Sehari itu sampah kita yang tercampur jumlahnya 23 meter kubik Pak. Satu kubiknya itu bisa 510 kilo lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya hampir 40%-nya sendiri itu sampah anorganik. Nah, apakah sampah itu sistemnya itu terkumpul di tempat sampah atau masyarakat yang datang ke sini masih membuang sampah sembarangan, Bu? Sebenarnya memang tipikal masyarakat kita ini masih kurang patuh ya Pak terhadap kebersihan. Banyak masyarakat yang berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan ini membuang sampah di sembarang tempat. Tetapi kami memiliki petugas yang melakukan pemilahan di tempat masing-masing sebelum diangkut ke bank sampah atau proses pembuatan kompos kami, Pak. Dan untuk limbah, kalau limbah B3 kan juga salah satu ya Pak ya, yang sebetulnya menjadi masalah. Untuk limbah B3 ini kami bekerja sama dengan pihak ketiga kaitannya dengan pengambilan dan pengelolaan limbah sampah tersebut, Pak. Nah, dari sistem bank sampah ini, apa manfaat yang didapat oleh TMR, Bu? Dari bank sampah sendiri, ini kan setelah kita kirim ke bank sampah dan kita bersihkan dan lain-lain, dan diangkut diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup, ini kami sebagai BLUD, jadi hasil dari pengolahan limbah sampah anorganik ini kami setorkan ke BLUD, Pak. Jadi untuk pendapatan kami. Oke. Nah, di sini pemirsa bahwa Taman Marga Satwa Ragunan
telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat terintegrasi, baik sampah organik maupun anorganik, bahkan sampah B3 juga. Nah, sekali lagi Bu, apa yang membuat Taman Marga Satwa Ragunan ini concern kepada sampah? Jadi kenapa Taman Marga Satwa Ragunan itu konsen sekali terhadap sampah? Sebenarnya ini selain masalah memang masalah terbesar ya Pak, khususnya di DKI Jakarta, kami tidak ingin berkontribusi, misalkan kayak kami tuh mengirim sampah ke Bantar Gebang. Bagaimana caranya kami bisa mengelola sampah atau limbah yang ada di TMR ini dikelola sendiri dan bisa memiliki nilai lebih. Itu tujuannya Pak. Oke, sampah ini adalah masalah besar dan masalah kita bersama. Nah, dalam penanganan sampah di TMR ini tadi Ibu telah jelaskan di awal bahwa khusus untuk waste to energy ini bekerja sama dengan pihak swasta yaitu Python Energy. Nah, bagaimana bisa bekerja sama, bisa ketemu gitu loh, bahwa ini penting untuk dilakukan solusi bersama. Oke, kalau kerjasama dengan PT Python Energy sebetulnya ini kalau untuk WTE sendiri ini yang ketiga. Pertama itu kerjasama kami dengan PT Python Energy difasilitasi oleh Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ini terkait motor listrik. Pada waktu itu motor listrik itu kita diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Energi, karena pada waktu itu PT Python Energy ini langsung dengan Dinas Perindustrian dan Energi kami mendapatkan 20 unit motor listrik. Nah, dari 50 ini 20 di TMR, 20 di Monas, dan 10-nya di Dinas Perindustrian dan Energi. Nah, kemudian pada tahun 2020 kami mendapatkan 6 unit mobil listrik, mobil golf yang diberikan dari PT Python Energy. Ini salah satu bentuk konsentrasinya Python ya Pak dalam aktivitas terhadap peduli terhadap lingkungan. Jadi yang mereka berikan ini semuanya ramah lingkungan Pak. Nah, kerjasama kami ini pertama dan kedua baik, dan kami berlanjut nih Pak ke kerjasama kami yang ketiga, yaitu kami diberikan fasilitas waste to energy oleh PT Python Energy. Nah, ini kan tadi menyinggung kendaraan listrik ya, motor listrik dan juga mobil listrik atau mobil golf listrik itu. Nah, listriknya itu dari mana Bu? Panel surya atau memang listrik yang dari PLN? Sebetulnya itu kita gunakan panel surya. Oh, panel surya. Dan nanti juga ke depannya kan yang biogas yang menghasilkan energi listrik ini akan kami gunakan untuk kendaraan listrik yang kami miliki, yang merupakan juga pemberian dari PT Python Energy. Nah, itu masyarakat bisa memanfaatkan juga nggak Bu kendaraan listrik tersebut? Kalau untuk motor itu kami gunakan sebagai kendaraan operasional agar SDM kami yang berada di kawasan ini juga untuk melakukan monitoring dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kalau untuk mobil golf ini kami sewakan Pak untuk pengunjung. Jadi pengunjung bisa memanfaatkan. Oke. Nah, pemirsa, dari wawancara ini kita mengetahui bahwa sampah adalah masalah bersama. Nah, tadi Taman Marga Satwa Ragunan sudah melakukan kerjasama untuk penyelesaian masalah bersama ini dengan pihak swasta. Nah, sebenarnya Bu, banyak nggak sih pihak swasta yang mau ikut terlibat penanganan sampah ini gitu loh? Kenapa hanya Python Energy atau ada pihak-pihak lain juga yang mau terlibat? Sebenarnya kalau terkait dengan yang konsen terhadap pengolahan sampah, kalau untuk saat ini sih yang benar-benar intens melakukan kerjasama dengan kami PT Python Energy. Tetapi ada beberapa perusahaan yang bekerja sama atau memberikan kontribusi ke kami mungkin kaitannya dengan kepedulian mereka terhadap kebersihan atau lingkungan. Kami misalkan diberi tempat sampah gitu loh Pak, atau kebutuhan terkait perlengkapan atribut teman-teman di lapangan. Oke, pertanyaan terakhir Bu sebagai penutup. Nah, bagaimana ke depannya Taman Marga Satwa Ragunan ini setelah mempunyai waste to energy, learning center, dan juga fasilitas kendaraan listrik yang ramah lingkungan? Taman Marga Satwa Ragunan ke depan tentunya kami sangat berharap bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini merupakan lembaga konservasi dan rekreasi alam yang bisa lebih memanfaatkan apa yang dihasilkan ini menjadi hal yang lebih bernilai Pak. Oke, terima kasih Bu Endah. Dan sebagai penutup, sahabat Perspektif Baru, saya hanya mengingatkan bahwa sampah adalah persoalan bersama dan penyelesaiannya juga harus kita lakukan bersama semua pihak. Nah, dari itu kita juga sebagai individu minimal ikut bekerja sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampai jumpa di wawancara berikutnya.